Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas metode secant. Kita awali dari pendahuluan yang berkaitan dengan metode secant. Teman-teman harus ketahui beberapa hal yang berkaitan dengan metode secant. Yang pertama, pada metode Newton-Raphson yang sudah kita bahas di video sebelumnya, memerlukan syarat wajib, yaitu fungsi f(x) harus memiliki turunan f aksen x. Oke ya, jadi pada metode Newton-Raphson itu diperlukan turunan dari suatu fungsi f. Sehingga syarat wajib ini dianggap sulit karena tidak semua fungsi bisa dengan mudah mencari turunannya. Oke, jadi pada metode Newton-Raphson itu diharuskan kita menentukan turunan dari fungsinya. Nah, kendalanya adalah tidak semua fungsi dapat dengan mudah kita tentukan turunannya. Menentukan turunan fungsi itu menjadi kendala bagi metode Newton-Raphson. Oleh karena itu, muncul ide yaitu mencari persamaan yang ekivalen dengan rumus turunan fungsi. Jadi muncul suatu gagasan, suatu ide di mana ketika kita kesulitan menentukan turunan dari suatu fungsi, kita mencari persamaan yang ekivalen dengan rumus turunan tersebut. Ide ini lebih dikenal dengan nama metode secant. Ide dari metode ini yaitu menggunakan gradien garis yang melalui titik x0, fx0 dan x1, fx1. Oke, berikutnya metode secant itu memerlukan dua tebakan awal, di mana dua tebakan awal itu tidak harus mengurung atau mengapit akar persamaan. Oke, berikutnya. Metode secant merupakan perbaikan dari metode Regula-Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan kedua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Oke ya teman-teman, itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan metode secant. Berikutnya kita akan bahas langkah-langkah pada metode secant. Langkah pertama, teman-teman harus menentukan nilai awal x0 dan x1. Berarti perlu dua nilai tebakan awal. Untuk dua nilai tebakan awal ini, kalau pada soal sudah dicantumkan, kita boleh langsung menggunakannya. Tetapi kalau pada soal tidak ada informasi berkaitan dengan nilai tebakan, berarti kita sendiri yang menentukan nilai tebakan tersebut. Langkah kedua, lakukan iterasi untuk menentukan taksiran akar selanjutnya dengan menghitung xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn dikurangi xn min 1 dibagi fxn dikurangi fxn min 1. Oke ya teman-teman, ini adalah rumus untuk menentukan xn plus 1. Oke, berikutnya. Setelah kita menentukan xn plus 1, teman-teman harus mengecek dua syarat. Syarat yang pertama, nilai akar-akar taksiran apakah sudah tetap atau belum. Dengan kata lain, xn plus 1 sama dengan xn. Kalau terpenuhi, berarti kita boleh menghentikan iterasi. Tetapi kalau belum terpenuhi, kita akan cek syarat yang kedua, yaitu nilai mutlak xn plus 1 dikurangi xn per xn plus 1. Apabila kurang dari atau sama dengan ES, maka syarat ini terpenuhi.
Kalau terpenuhi berarti kita boleh menghentikan iterasi. Oke, kalau salah satu syarat ini terpenuhi, kita boleh menghentikan iterasi. Kemudian kita dapat menyimpulkan akar persamaannya adalah xn plus 1 pada iterasi terakhir. Oke ya. Jadi tidak semuanya harus terpenuhi, tetapi minimal satu syarat yang terpenuhi. Oke, tetapi jika tidak memenuhi syarat 1 maupun syarat 2, maka kita harus melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Oke, kemudian ulangi langkah nomor 2. Artinya langkah yang pertama ini kita tidak menentukan sendiri ya nilai X0 dan X1-nya, tetapi kita akan gunakan nilai-nilai yang sudah diperoleh di iterasi sebelumnya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami materi yang berkaitan dengan pendahuluan metode secant. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas perhitungan secara manual metode secant. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.